of Indonesia, hari ini tanggal 1 Juni 2024, Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan menjadi pendorong dalam pembangunan bangsa di masa mendatang. Untuk mengetahui bagaimana makna Hari Lahir Pancasila, serta bagaimana Pancasila menjadi pendorong pembangunan bangsa sekaligus perdamaian dunia, kita akan berbincang dengan Profesor Agus Monajib yang merupakan Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang saat ini sudah terhubung secara daring melalui Zoom Voice of Indonesia. Halo, selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Enggar. Ya, apa kabar ini, Prof? Baik, sehat-sehat. Mbak Enggar sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah. Baik, hari Ya. ini puncak peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakannya di Blok Rokan nih, Prof. Bisa disampaikan Ya, gimana suasana peringatan Hari Lahir Pancasila di sana, Prof? ya. Suasananya sangat meriah dihadiri oleh Bapak Presiden dan Ketua MPR, Ketua DPD, dan juga beberapa menteri. Tentunya Pak Kepala BPIP, Profesor Yudian Wahyudi juga hadir. Masyarakat Riau sepertinya antusias juga, khususnya Dumai. Banyak pelajar, masyarakat di lingkungan tempat upacara juga banyak hadir juga. Ba- Kebetulan kita di BPIP, khususnya Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi, mengadakan eh, Pancasila Virtual Expo juga, dan para pelajar antusias untuk mengaksesnya. Baik, Prof. Dan kalau di tahun 2024 ini, kebetulan untuk Hari Lahir Pancasila, ini mengambil tema Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, Ya, ini bisa disampaikan di Prof. Apa sih sebenarnya yang dituju nih dengan pemilihan tema ini? ya, kita kan setelah mengadakan pemilu, eh, kita eh, diharapkan bersatu bangsa Indonesia untuk menyongsong Indonesia maju atau Indonesia emas 2045 gitu ya. Dan saya kira Indonesia maju ini bisa dicapai kalau misalnya kita sebagai bangsa bersatu untuk berkomitmen memajukan Indonesia nanti pada satu abad 2045 gitu ya. Nah, pemersatu ini kan Pancasila ya, dengan berbagai kebinekaan, keragaman, suku, bangsa, bahasa, agama, itu yang menyatukan kita semua adalah Pancasila. Jadi tema ini sangat penting. Eh, Semua elemen bangsa diharapkan bersatu untuk memajukan Indonesia dengan eh, keahlian dan juga di bidangnya masing-masing. Gitu Mbak Oke, Enggar. baik. Dan kalau untuk bangsa Indonesia sendiri, Pancasila kan pastinya punya arti penting ya, Pak Prof. Ya, Baik dalam ya. aspek historisnya sendiri, kemudian juga menjadi saksi juga dalam proses perjalanan bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana sepatutnya Hari Lahir Pancasila ini diperingati di saat ini dan bagaimana upaya dari BPIP sendiri dalam menguatkan Pancasila di hati masyarakat Indonesia sebagai sebuah dasar bernegara? Iya, sebagaimana kita ketahui setelah reformasi kita kan tidak lagi mendapatkan penataran P4 seperti sebelumnya ya. Karena lembaga PP7 penyelenggara penataran P4 itu sudah dibubarkan pasca reformasi tahun 1999. Kemudian di Undang-Undang Sistiknas nomor 20 2003 itu juga Pancasila tidak menjadi mata pelajaran wajib di sekolah, sehingga generasi muda ini hampir dipastikan tidak begitu memahami dengan baik apa itu Pancasila. Padahal Pancasila itu kan sebagai dasar negara, pemersatu eh, kita sebagai bangsa gitu ya. Maka kemudian hari lahir Pancasila ini kita eh, kita viralkan lagi. Dalam bahasa sekarang viralkan lagi. Yang sebetulnya sebelumnya itu eh, hampir lama tidak diperingati gitu.
Sebenarnya sudah pernah diperingati tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila itu eh, dulu tahun 1958, 1964, bahkan ketika Orde Baru awal itu tahun 66 ya, 67 Orde Baru sampai 68, 69 itu 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila itu diperingati gitu ya. Baru 1970 kalau kita lihat sejarahnya berpindah menjadi kesaktian Pancasila 1 Oktober gitu. Nah, sebetulnya kalau eh, hari lahir Pancasila itu ya memang 1 Juni, kemudian tanggal 22 itu perumusannya menjadi Piagam Jakarta dan penetapannya itu tanggal 18 Agustus. Nah, ini sangat penting terutama bagi generasi muda Indonesia harus mengetahui Pancasila karena Pancasila ini di samping sebagai dasar negara, di situ juga eh, menjadi pedoman dan juga tujuan pendirian eh, negara Republik Indonesia. Dari sila 1 sampai 5 itu sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam, itu pedoman kita dalam bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara atau penyelenggaraan negara itu harusnya sesuai dengan nilai Pancasila. Dan juga tujuannya itu khususnya sila kelima itu kan kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama gitu. Jadi sebagai dasar negara dan juga sebagai pedoman, istilah Bung Karno itu sebagai lead star, sebagai bintang penuntun bangsa Indonesia ke depan, dan juga sebagai tujuan itu ada di Pancasila. Nah, dari Pancasila itu kemudian dielaborasi menjadi Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Itu makanya penting sekali generasi muda khususnya sebagai penerus 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 bangsa Indonesia nanti menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan perlu lagi mempelajari dan memahami Pancasila dengan baik. Itu Mbak Enggar. Baik, memang kalau dilihat saat ini ya, Prof, apalagi kalau generasi Z mungkin seperti yang tadi Profesor sempat sebutkan bahwa kalau dari jenjang sekolah secara teori gitu ya, tidak ada pendalaman secara Hmm. khusus lagi. Nah, ini apakah kalau saat ini tuh ada dari butir-butir Pancasila yang paling relevan biasanya di Pancasila sila keberapa nih, Prof? Iya. Nah, tapi BPIP itu kan baru ada 2018 berdasarkan Perpres nomor 7 2018 yang sebelumnya UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2017 ya. Nah, untuk generasi muda ini BPIP berusaha bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menyusun buku teks utama pendidikan Pancasila. Jadi berdasarkan kemudian kami berusaha eh, dan muncul peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 yang mewajibkan kembali eh, pelajaran Pancasila dari eh, tingkat dasar sampai menengah sampai perguruan tinggi gitu ya. Itu wajib lagi. Dulu sebenarnya sudah ada PPKN, tapi itu kan Pancasilanya sepintas saja gitu. Nah, ini pendidikan Pancasila, BPIP bekerja sama dengan Kemendikbudristek itu menyusun buku pendidikan Pancasila itu yang ini tahun ini ajuran baru sudah diterapkan untuk SD, SMP, atau SLTP dan SLTA gitu. Nah, tentang butir-butir itu BPIP sebetulnya lebih teoritis itu sebenarnya bisa saja tidak terpaku butir itu berapa gitu. Bisa saja itu nilai-nilai sangat banyak sila pertama, kedua, ketiga, keempat, lima itu. Tapi yang ditekankan di buku teks utama eh, itu eh, 30% teorinya, kemudian 70% eh, Pancasila dalam tindakan istilah BPP atau implementasi Pancasilanya, contoh-contoh keteladanan Pancasila tidak hanya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, tetapi juga terutama dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini memang Pancasila tidak hanya untuk rakyat ya, dan juga terusnya untuk para penyelenggara negara juga sangat penting nilai-nilai Pancasila ini.
dari sila 1 sampai sila ke-5. Oke, Ya, Prof. Kalau memang berbicara mengenai generasi penerus sekarang ya, biasanya kan memang harus ada sesuatu hal yang bisa menarik minatnya. Apalagi sekarang mau hmm, dikembalikan lagi agar mereka bisa semakin dalam gitu ya, mengerti iya. mengenai butir-butir Pancasila itu sendiri. Ada metode yang akan diformulasikan agar generasi penerus sekarang ini menjadi tertarik, menarik bagi mereka untuk mempelajari dasar negara yaitu Pancasila ini. Iya, kami di BPIP mensosialisasikan Pancasila ini melalui berbagai jalur, gitu, Mbak Enggar. Jadi sesuai dengan minat eh, generasi muda juga. Makanya dengan seni, budaya, kuliner, bahkan dengan game, dengan di medsos gitu ya. Itu penyebaran Pancasilanya baik offline maupun online. Begitu pula di buku teks utama pendidikan Pancasila, itu nanti bisa di-scan juga banyak barcode-nya di situ, ada permainan, ada nyanyian gitu. Jadi diharapkan bisa menarik minat para generasi muda. Yang paling penting itu kan mungkin persatuan Indonesia ya. Tadi ditanyakan sila persatuan Indonesia itu bangsa Indonesia kan atau generasi muda perlu diperkuat rasa nasionalismenya gitu. Karena mereka kan banyak juga yang berpandangan yang penting menjadi warga global gitu, tidak perlu negara eh, tertentu gitu ya. Tapi nasionalisme itu ya sangat penting sila ketiga itu. Dan ini kalau sila ketiganya tidak kuat, itu dikhawatirkan ketahanan Indonesia juga akan rapuh gitu ya. Apalagi kemudian dengan dunia global sekarang ini. Sehingga dipupuk rasa nasionalisme, cinta tanah air, cinta seni budaya Indonesia itu eh, perlu ditekankan. Baik, apalagi memang sekarang era teknologi yang semakin canggih, semua informasi juga mudah didapat. Jadi untuk budaya dari luar pun juga mudah untuk masuk ya, Prof. Iya, dan ini kalau kita lihat misalnya di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu mengandung nilai-nilai yang pertama mungkin negara menjamin kebebasan pelaksanaan agama, setiap agama dan kepercayaan. Tapi yang kedua itu juga dalam pelaksanaan ajaran agamanya itu harus toleran terhadap eh, kelompok yang lain, agama yang lain. Itu karena sila pertama kan tidak bisa dipisahkan dari sila-sila yang lainnya juga, dari kemanusiaan atau misalnya ada ajaran agama yang atau tafsir lah, tafsir agama yang merusak persatuan Indonesia sila ketiga itu juga sebenarnya tidak dibenarkan oleh Pancasila itu. Jadi agamanya itu harus moderat. Sehingga kalau misalnya ada masuk-masuk paham-paham radikalisme agama itu harus ditolak dari luar itu ya. Begitu pula sebaliknya ya. Sila kedua itu kemanusiaan, hak asasi manusia, itu juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang sila pertama atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada di sila ketiga itu. Jadi tidak bisa juga kebebasan di Indonesia itu yang liberal, sekuler, eh, yang seperti di Barat gitu ya. Tetapi harus ada religius kalau di sila pertamanya. Makanya di sini di sila kedua kan kemanusiaannya kan seolah-olah dibatasi yang adil dan beradab. Nah, beradab itu kan harus ada keadaban, nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi satu sisi radikalisme agama tidak bisa, tapi sisi yang lain juga kebebasan yang liberal sekuler juga tidak dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kan dari pengaruh dari luar, baik pengaruh radikalisme agama maupun pemikiran liberal sekuler, itu juga sebenarnya perlu dibendung. Dan ini kan perlu diketahui dulu juga oleh generasi muda bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan eh, nilai-nilai para pendahulu kita gitu ya, yang harus dipegangi dan juga para pendiri bangsa sudah menetapkan bahwa itulah dasar negara kita yang akan menuntun kita mencapai
kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran gitu. Baik, memang dari saat itu memang benar-benar disusun sedemikian rupa ya sampai akhirnya Ya, jadi butir-butir Pancasila seperti yang ya, sampai sekarang masih kita pegang sebagai dasar negara juga nih ya. ya, Dan Prof, kalau seperti yang kita tahu ya saat ini kan memang kalau bisa dibilang dunia lagi dalam masa sulit, ada perang, hmm, konflik, dan situasi yang juga mungkin bisa disebut krisis juga nih banyak ya, terjadi di berbagai belahan dunia nih saat ini. Nah, sekarang Indonesia ya. juga selalu mendorong nih dan berupaya untuk dunia menjadi lebih baik lagi. Gimana semangat Pancasila ini bisa kita tularkan juga kepada masyarakat dunia? Ya. Eh, di pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK itu Bung Karno sudah menjelaskan ya bahwa nasionalisme Indonesia itu tidak nasionalisme picik gitu, tidak sempit, tetapi juga eh, apa ya menganut juga internasionalisme istilahnya, kemanusiaan atas dasar kemanusiaan. Jadi satu sisi nasionalisme, tetapi satu sisi juga internasionalisme gitu ya. Nah, kemudian eh, paham Pancasila ini kan dipidatokan oleh Bung Karno tanggal 30 September tahun 1960 di sidang umum PBB. Jadi waktu itu kan ada perang dingin ya, atau ada muncul perang dingin antara blok Barat dan blok Timur gitu. Nah, Bung Karno itu menawarkan Pancasila sebagai istilahnya mungkin jalan ketiga gitu. Yang intinya sebetulnya perdamaian, ya. Perdamaian, ada moderasi gitu. Nilai-nilai Pancasila ini eh, ditawarkan oleh Bung Karno, dan pidato Bung Karno ini oleh UNESCO tahun 2023 kemarin ditetapkan sebagai salah satu memory of the world ya, oleh memory of the world gitu. Jadi dan kemudian tahun 2023 juga Antonio Guterres, Sekjen PBB, itu mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang di Indonesia itu penting untuk masa depan dunia juga, tidak hanya Indonesia. Karena Indonesia ternyata bisa menyatukan berbagai perbedaan suku, bangsa, bahasa, ya, agama yang sangat majemuk, tetapi kemudian bisa diikat oleh Pancasila, terutama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka menurut Antonio Guterres ini bisa juga menjadi moto bagi perdamaian di Asia, bahkan di dunia gitu. Dan ini cerita banyak orang di luar negeri, ada beberapa dubes, kemudian diplomat, itu banyak yang orang-orang luar itu mengagumi Pancasila ini dari Indonesia, yang sebenarnya kalau diterapkan di negara-negara lain itu bisa damai, aman, rukun begitu. Nah, saya kira pidato Bung Karno yang menawarkan Pancasila sebagai solusi perdamaian dunia ini juga perlu kita usahakan kembali ya. Diusahakan kembali bahwa penjajahan itu. Ini tadi Pak Presiden Jokowi juga dalam pidatonya, dalam pidato Harla tadi pagi kan me- menyinggung masalah ini juga kemerdekaan Palestina gitu ya. Karena eh, Indonesia itu kan di pembukaan undang-undangnya eh, anu ya, tidak tidak menolak penjajahan, kolonialisme gitu. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial gitu. Jadi tidak hanya untuk Indonesia sebetulnya, tetapi untuk dunia. Kemudian BPIP sendiri menyusun buku yang berjudul Pancasila dari Indonesia untuk Dunia. Dan ini sudah dikaji, dibedah di beberapa perguruan tinggi. Pernah di UPI Bandung, di UGM, kemudian di Uni Brawijaya, kemudian juga di UNJ gitu ya, dan di beberapa tempat, dan masih terus ini akan dibedah dari Pancasila dari Indonesia untuk dunia. Buku itu sudah kita kirimkan juga ke kedubes-kedubes negara-negara sahabat yang ada di Jakarta gitu.
Nah, itu ingin me, apa ya, meinternasionalkan Pancasila lagi sebagaimana Bung Karno dulu 1960 pidato di PBB gitu. Gitu, Mbak Enggar. Memang itu tugas kita ya, tugas kita juga. Di dalam negeri maupun luar negeri nilai Pancasila itu sangat relevan dan tapi perlu kita upayakan, usahakan untuk diimplementasikan. Baik, Prof. Saat ini adakah dari BPIP mungkin upaya ya supaya ideologi Hmm, Pancasila ini bisa terus tertanam di benang bangsa Indonesia di tengah berbagai disrupsi media saat ini? iya. Ya, memang perlu dinarasikan juga di media ya. BPIP memang punya media juga, punya ada humas gitu, ya. Ada humasnya, ada Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi. Kita mensosialisasikan Pancasila melalui media-media itu, nanti artinya berpacu lah, berpacu eh, supaya menandingi ya, menandingi paham-paham yang lain yang ada gitu, supaya terjadi pengaruh utamaan Pancasila juga. Tapi di samping media kan tadi melalui, terutama untuk generasi muda, melalui eh, pelajaran pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Nah, supaya tadi caranya supaya diterima, maka dengan berbagai sarana media yang menarik bagi generasi muda dan juga kalau di perguruan tinggi nanti kajiannya itu kalau bisa tergantung rumpun keilmuannya. Jadi dari sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi itu tidak sama. Kajian Pancasila itu sangat mendalam. Misalnya di Fakultas Ekonomi nanti ada ekonomi Pancasila. Di misalnya Fakultas Ilmu Sosial Politik, Visipol itu ada demokrasi Pancasila dan seterusnya nanti disesuaikan gitu. Di prodi-prodi agama nanti agama dan Pancasila. Jadi semua aspek kehidupan itu eh, dasarnya Pancasila dan itu perlu dijadikan kajian keilmuan gitu ya. Sebagai supaya Pancasila ini kuat itu yang antara lain yang diusahakan oleh BPIP. Ya. Pancasila sebagai ilmu juga dikaji gitu. Karena prakteknya kan apakah demokrasi misalnya. Sekarang demokrasi sesuai dengan Pancasila. Sepintas saja misalnya sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan proses demokrasi. Proses demokrasi harus penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kalau misalnya belum sesuai hikmat dan kebijaksanaan, maka aturannya perlu direvisi. Supaya bagaimana proses politik, demokrasi politik di Indonesia itu berjalan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kesejahteraan, kemakmuran, itu tidak hanya kemajuan ekonomi, tetapi pemerataan ekonomi juga sangat penting gitu. Itu yang disebut ekonomi Pancasila. Dan itu dikaji juga oleh PPIP. Kalau misalnya ada undang-undang atau peraturan-peraturan regulasi yang peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum untuk rakyat banyak itu ya perlu direvisi juga. Jadi kembalikan ke Pancasila ya. Tadi Pancasila tidak hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Baik dok, Itu Mbak Enggar. baik Prof. Harapan kepada bangsa Indonesia sendiri nih, baik di dalam maupun di luar negeri, terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini. Ya, dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini diharapkan Pancasila eh, menjadi dasar kita dalam eh, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu kemudian dikuatkan lagi gitu ya, dikuatkan lagi sebagai pedoman kita untuk memajukan bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau bangsa Indonesia ya tadi harus sebetulnya religius gitu ya, tidak liberal sekuler gitu, religius sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kemudian cinta tanah air gitu ya. Kemudian juga eh, proses politiknya penuh hikmah kebijaksanaan dan juga
kemakmurannya dinikmati bersama sebagai saudara sebangsa dan setanah air gitu. Ini tidak menafikan agama juga karena agama kan sudah ada di sila pertama dan sila 1 sampai 5 itu kan tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai semua agama kan tidak ada gitu. Jadi Pancasila juga sesuai dengan agama juga gitu. Baik, terima kasih Ya, Prof atas ya, waktunya sudah bisa ya, berbincang bersama ya, kami di Voice of ya. Indonesia. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjaga kebinekaan, perkuat Ya, ya. persatuan, pererat kerukunan, dan juga menjunjung tinggi toleransi. Selamat memperingati Amin. Hari Lahir Pancasila 1 Juni Ya, 2024. terima kasih Mbak Gar. Ya, Baik. terima kasih semuanya. Ya, baik pendengar, demikian perbincangan saya bersama dengan Profesor Agus Monajib, Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dan pendengar, seluruh pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, warga negara Indonesia, selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.